Kita berada di awal tahun Masehi. Banyak orang yang menjadikannya sebagai momen perayaan besar-besaran ketika pergantian tahun, dengan pesta, kembang api, atau aktivitas lain. Namun, sebagai Muslim, bagaimana seharusnya kita memandang hal ini? Perlukah kita ikut dalam perayaan tersebut? Apakah hal ini sejalan dengan ajaran Islam? Melalui pembahasan ini, mari kita refleksikan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan menyikapi tradisi seperti perayaan Tahun Baru. Nilai waktu dalam Islam seperti tertulis pada surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini mengajarkan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga dalam hidup seorang Muslim. Tidak ada masa yang lebih penting dari sekarang untuk beramal, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Setiap detik yang berlalu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Konsep muhasabah di pergantian tahun. Muhasabah artinya introspeksi atau mengevaluasi diri. Pergantian tahun dapat menjadi momen untuk melihat kembali perjalanan hidup kita. Apakah kita telah menggunakan waktu untuk beramal soleh? Apa saja kebiasaan buruk yang masih melekat pada diri kita? Bagaimana rencana kita memperbaiki diri di masa mendatang? Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sejarah Tahun Baru Masehi dan sejarah Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Masehi berasal dari kalender Gregorian yang digunakan secara luas di dunia. Penanggalan ini didasarkan pada revolusi bumi mengelilingi matahari. Berbeda dengan kalender Islam yang berbasis pergerakan bulan. Awalnya, perayaan Tahun Baru Masehi erat kaitannya dengan budaya pagan Romawi. Seiring waktu, perayaan ini mengalami perubahan bentuk dan meluas secara global. Sebaliknya, kalender Hijriah memiliki makna spiritual yang mendalam. Dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi simbol perjuangan untuk mempertahankan iman dan melepaskan diri dari kejahilan atau kebodohan. Sebagai Muslim, meskipun kita hidup di dunia yang menggunakan kalender Masehi, kalender Hijriah tetap memiliki tempat penting sebagai pedoman dalam menentukan waktu ibadah. Fatwa ulama tentang perayaan Tahun Baru Masehi. Sebagian ulama melarang perayaan Tahun Baru Masehi karena dianggap menyerupai kebiasaan non-Muslim. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Sebagian ulama lainnya memandang selama perayaan Tahun Baru tidak disertai maksiat atau menyerupai ritual keagamaan tertentu, hal ini diperbolehkan sebagai bentuk ungkapan syukur. Sebagai Muslim, kita perlu bijak memilah mana yang sesuai dengan syariat dan menjauhkan diri dari aktivitas yang melanggar aturan Islam. Pergantian Tahun Baru kerap menjadi ajang pesta yang dipenuhi dengan kemaksiatan, seperti pesta mabuk-mabukan, pergaulan bebas, pemborosan, dan hedonisme. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan menjaga kesucian jiwa serta raga. Makna hijrah dalam kehidupan modern. Hijrah tidak selalu berarti berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi yang lebih baik.
Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah orang yang menjadikan muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Menggunakan tahun baru untuk menyusun resolusi yang berorientasi pada akhirat. Misalnya, menambah ilmu agama dengan konsisten menghadiri kajian, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, melibatkan diri lebih aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial. Mari memastikan setiap rencana yang dibuat bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Dengan niat yang benar, insya Allah segala usaha akan diberkahi. Sebagai muslim, kita diajarkan untuk menggunakan setiap momen sebagai ajang introspeksi dan perbaikan diri. Mari menghindari yang bertentangan dengan syariat dan memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah, amal kebaikan, dan hubungan dengan Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mampu menghargai waktu dan menjadikan setiap detik yang kita lalui bernilai ibadah.